Kejahatan itu tidak pandang usia. Bagaimana dia hidup di dalam dosa sampai tua pun dia hidup di dalam dosa. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan hari ini. Karena kita yakin percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 22 ayat yang ke-10 sampai pasal 23 ayat yang ke-21. Nah, ini kayaknya cukup banyak gitu ya. Tetap semangat Good Readers untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Good Readers, kalau di film-filmnya mungkin bergenre silat kungfu begitu ya, kita tahu bahwa ada semacam perebutan kekuasaan. Biasanya sih memang antara raja yang baru dengan keturunan selanjutnya. Tetapi ada juga kadang-kadang ibu surinya begitu ya, kayak ya neneknya, ya mamanya raja begitu ya, yang memperebutkan kekuasaan kekaisaran. Dan pasti seru kalau film-film demikian karena pasti akan terjadi berantem dan seterusnya. Nah, ini memang agak mirip sih cerita ini yang kita baca tadi bahwa Atalia, jandanya Yosafat, itu adalah boleh dikatakan sebagai tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi-jadi. Dia ambisius, tidak puas mendominasi kehidupan Joram suaminya, tetapi kemudian Ahasia, anaknya sendiri. Sesudah mereka gugur, ia tidak lagi menyembunyikan keinginan untuk menjadi orang nomor satu di kerajaan Yehuda. Sepak terjangnya mengerikan. Ia memerintahkan pembunuhan semua keturunan Raja Yehuda, artinya termasuk cucu-cucunya sendiri, gitu ya, ayat 10 ya. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah seorang nenek yang haus darah dan gila kekuasaan dan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaannya. Kita bersyukur karena Tuhan memiliki jalannya sendiri untuk menyelamatkan orang pilihan. Dan pada waktu itu yang diselamatkan adalah Yoas. Yoas berhasil diselamatkan oleh Imam Yoyada. Kita yakin dan percaya ini juga adalah bukan sekedar sebuah taktik atau strategi yang bagus, tetapi ini juga ada turut campur tangan Tuhan bagi kehidupan Yoas. Imam Yoyada kemudian membangun kekuatan spiritual moral Bait Allah untuk menentang kesewenangan Atalia, dan ia berhasil. Bahkan juga berhasil menobatkan Yoas yang baru berusia sekitar 6 tahun untuk menjadi raja baru bagi Yehuda, melalui satu upacara yang mengesankan. Nah, Imam Yoda ini mengambil inisiatif, boleh dikatakan itu ya, untuk melakukan hal ini karena bukan saja ia melihat kerajaan Yehuda yang akan terancam dan hancur, tetapi juga karena memang bangsa Yehuda itu adalah termasuk bangsa pilihan Allah. Matinya Atalia menjadi perlambangan kembalinya pengakuan bahwa Tuhan adalah raja bagi Yehuda. Nah, Good Readers, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan juga menyelamatkan ya Yoas dengan berbagai macam cara, dan juga Yoyada yang memiliki hati yang tulus untuk menyelamatkan bangsa Yehuda, dan dia meyakini juga ini adalah bangsa pilihan Tuhan, maka dia dengan sukarela menyelamatkan Yoas. Tetapi, kalau kita boleh renungkan ya Good Readers ya, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kejahatan itu tidak pandang usia. Terkadang kita melihat ada orang yang semakin bertambah usianya, semakin berhikmat. Itu bagus. Ada orang yang semakin tua begitu ya, dia semakin menjaga kelakuannya dan berupaya untuk hidup benar di mata Tuhan. Itu sangat bagus. Bahkan itu adalah sebuah kerinduan bagi kita semua. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada orang yang seperti Atalia gitu ya. Bagaimana dia hidup di dalam dosa sampai tua pun dia hidup di dalam dosa. Dan tidak segan-segan, dosanya makin bertambah bukan makin berkurang. Hal ini Good Readers menunjukkan bahwa kalau kehidupan seseorang dari awalnya tidak bergantung kepada Tuhan, maka seterusnya kalau tidak mengalami pertobatan, dia tidak akan bergantung kepada Tuhan. Dan sama saja dia tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa pentingnya day by day kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita tidak jauh daripada Tuhan, atau melakukan dosa yang semakin lama semakin dalam kita terperosok. Mari Good Readers, pada hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya setiap langkah kehidupan kita diatur oleh Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.